yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, admin ucapin selamat datang. Nah, mungkin teman-teman seringkali bertanya, mengapa Malaysia dan Indonesia sering terjadi persinggungan di antara kedua negara ini? Padahal kedua negara ini memiliki banyak sekali persamaan, mulai dari kultur, mulai dari kebudayaan, sampai dengan sejarah yang sama. Dan ini merupakan fakta dan sejarah awal mula terjadinya konflik antara Indonesia-Malaysia sudah pernah terjadi tahun 1963. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia yang sering dikenal dengan Ganyang Malaysia. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau konfrontasi Borneo adalah konflik bersenjata dari tahun 1963 hingga 1966 yang bermula dari penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Setelah Presiden Indonesia Soekarno digulingkan pada tahun 1966, perselisihan berakhir secara damai dan negara Malaysia terbentuk. Pembentukan Malaysia ini adalah penggabungan Federasi Malaya, Singapura, dan koloni Mahakota Inggris di Borneo Utara dan Sarawak pada September 1963. Perintis penting konflik tersebut termasuk kebijakan konfrontasi Indonesia melawan Nugini Belanda dari Maret sampai Agustus 1962 dan pemberontakan Brunei pada Desember 1962. Malaysia mendapat dukungan militer langsung dari Britania Raya, Australia, dan Selandia Baru. Sedangkan Indonesia mendapat dukungan tidak langsung dari Uni Soviet dan Tiongkok, sehingga menjadikannya salah satu bagian perang dingin di Asia. Konflik tersebut merupakan perang yang tidak diumumkan dengan sebagian besar aksi terjadi di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Konflik tersebut ditandai dengan pertempuran darat yang terkendali dan terisolasi, diatur dalam taktik brinkmanship tingkat rendah. Tempuran biasanya dilakukan oleh operasi seukuran kompi atau peleton di kedua sisi perbatasan. Kampanye infiltrasi Indonesia ke Kalimantan berusaha untuk mengeksploitasi keragaman etnis dan agama di Sabah dan Sarawak dibandingkan dengan Malaya dan Singapura. Maksud mengungkap negara yang disusulkan Malaysia. Medan hutan Kalimantan dan kurangnya jalan yang melintasi perbatasan Malaysia-Indonesia memaksa pasukan Indonesia untuk makmuran untuk melakukan patroli jarak jauh. Belah pihak mengandalkan operasi infanteri ringan dan transportasi udara, meskipun pasukan persemakmuran menikmati keuntungan dari penyebaran helikopter yang lebih baik dan pasokan ke pangkalan operasi yang akan datang. Sungai juga digunakan sebagai metode transportasi dan infiltrasi. Operasi tempur terutama dilakukan oleh pasukan darat. Pasukan lintas udara memainkan peran pendukung yang vital, dan pasukan angkatan laut memastikan keamanan sisi laut. Di sisi lain, Inggris memberikan sebagian besar upaya pertahanan, meskipun pasukan Malaysia terus meningkatkan kontribusi mereka. Dan ada kontribusi berkala dari pasukan Australia dan Selandia Baru.
dalam gabungan cadangan strategi timur. Pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di sebelah selatan Kalimantan. Dan di utara, itu terdapat Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris, yaitu Sarawak dan Borneo Utara. Kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya, dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini kemudian ditentang oleh pemerintahan Indonesia saat itu. Dalam hal ini, yaitu Presiden Soekarno. Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah negara boneka Inggris. Konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Di Brunei, pada tanggal 8 Desember tahun 1962, Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU melakukan pemberontakan. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei yang minyak dan sandrah orang-orang Eropa. Sultan Brunei lolos dan kemudian meminta pertolongan Inggris, dan ia diterima pasukan Inggris Gurkha dari Singapura. Pada tanggal 16 Desember, Komando Timur Jauh Inggris mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi, dan pada tanggal 17 April tahun 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap. Pemberontakan berakhir. Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan kolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi pada tanggal 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan, Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tempat untuk turut ikut campur orang luar. Tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai persetujuan Manila yang dilanggar dan sebagai bukti dan imperialisme Inggris. Demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur yang berlangsung sejak tanggal 17 September tahun 1963 berlaku ketika para demonstran yang sedang memuncak marah terhadap Presiden Soekarno yang melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia, dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Ini mengikuti pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia pada tanggal 20 Januari tahun 1963. Selain itu, pencerobohan sukarelawan Indonesia seperti pasukan militer tidak resmi mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase pada tanggal 12 April berikutnya. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan demonstrasi anti-Indonesia yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang dikenal dengan nama Ganyang Malaysia.